kenapa orang masih betah dengan cara pacaran yang toksik? Mungkin yang satu karena dia cinta sayang kan, yang kedua mungkin karena udah lama, yang ketiga mungkin karena udah deket sama keluarganya mungkin. Kita menjalin hubungan intinya itu kasih sayang, Bukan kasar sayang. bukan kasar sayang. Hai, dua, telu, check in. Pacar toksik, Hmm. tolol pacar toksik gitu. Kita cerita pacar toksik. Asik bener ini Sama pembahasannya ini. dia istiqomah, apa nama IG-nya? Dia istiqomah. Bukan. Dia IST underscore. Dia IST_. Kuliah di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan keperawatan. gimana menurut lo tentang orang-orang yang kasar terhadap pasangan itu? Bagus apa enggak? Enggak. Jelas nggak bagus ya. Kenapa? Karena menurut gua manusia itu harusnya diperlakukan layaknya seperti manusia, bukan. Tapi kenapa pasangannya masih mau? Mungkin karena udah terlalu cinta kan. Salah satunya cinta. Alasan terklasik dan Terklasik. terbego yang pernah gua. Kalau kita ngomong alasannya cinta, cinta itu apa sih? Cinta itu harusnya sih saling membahagiakan ya, bukan Kasih saling- sayang kan? Oh. Cinta sama dengan kasih sayang. Kenapa dikasarin masih cinta? Itulah cinta buta. Oh, itu yang dinamakan cinta buta. Mungkin bukan cinta buta kali ya. Cinta mati. Cinta mati. Udah mati dipukulin kan nggak kerasa kan? Udah mati dipukulin nggak kerasa, dijeritin nggak kerasa. Jadi udah mati benar. Mau lo mau diapain juga udah mati lah istilahnya. Cinta mati. Oh, itu namanya. Kalau cinta buta kan dia selingkuh tapi kita pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura masih bertahan. Itu cinta buta. Cinta budak ketika kita dengar omongan kawan ya kan, dengerin omongan kawan terus kita masih tetap bertahan dan ngeyel sama kawan kita sampai ribut-ribut tapi kita masih bertahan sama pasangan kita, ya itu namanya cinta budak. Ternyata tipe-tipe cinta ini Hah, banyak ya. banyak. Banget, bukan cuma cinta mati, cinta buta bukan cuma itu. Cinta Ya. mati, cinta buta, cinta budak. Wah, itu udah banyak cinta-cinta lain yang efeknya bisa berimbasnya jelek. Gitu. Gimana? Masalah percintaan ini memang susah lah. Ada Menyedihkan. orang yang apa? Pendidikan dan suram. Menyedihkan dan suram. Sebenarnya namanya cinta itu adalah kasih sayang. Kasih sayang sama dengan menjaga komitmen, saling percaya. Tinggal tergantung kita yang merasakannya gimana. Iya, betul. Tapi menurut dia nih, menurut dia tentang gimana tipe cewek untuk mendapatkan cowok. Itu kan sebagai cewek. Nah, gue mau ngeliat pandangan cewek itu kalau nyari tipe cowok yang kayak mana. Karena pasti dong ngelihatnya yang pertama fisik, yang kedua dompet, Pertama itu duit sih. duit. Iya. Tapi nggak matre sih. Memang kebutuhan duit itu, cuman kan nggak harus ngasih. Kan, gini ya, yang pertama itu ibadahnya lah. Tadi yang masalah duit bercanda. Bercanda ya. Ibadahnya. Ibadahnya karena menurut gue gini, orang yang emang kita nggak gini loh Kak, gimana kalau bahas ibadah ini agak susah ya, karena Agak kan susah. ibadah ini kan urusan manusia dengan Allah gitu kan, untuk yang Islam dengan Tuhannya lah ya. Makanya gue tuh nggak berani yang namanya kayak ngurusin lu nih sholat taruh ini itu, cuman ya apa ngasih mengingatkan sebagai umat manusia gitu kan. Oh, untuk beribadah jangan sampai lupa kepada yang menciptakannya. Karena kalau menurut gua laki-laki yang udah mengerti tentang agama dia nggak bakal berani berbuat kasar sih. Setuju gua. Orang yang mempunyai pedoman di dalam dirinya, prinsip di dalam dirinya sih nggak bakal kasar. Salah satunya harus memang ibadahnya. Tapi ada orang yang ibadahnya lancar, kasarnya juga lancar. Ada. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Karena individu kan mempunyai sifat dan sikap yang beda. Iya. Terus selain ibadah, Duit. duit ya jelas sih menurut gua
Memang rata-rata cewek kalau ngeliat cowok memang duit sama muka ya. Mukanya malu nggak dibawa kondangan? Kalau kira-kira nggak malu-maluin dibawa kondangan, gas. Kalau gue sih nggak munafik ya. Iya, maksud pasti. gue ya gue milih lah ganteng Jelas. buat memperkaya keturunan gue. Iya. Masa gue jelek nanti udah Iya. dapet suami jelek, anak gue kayak mana? Juga pasti. Gue juga gitu lah. Iya, Gue kan? sebagai cowok kalau nyari cewek pasti ya yang dilihat fisiknya dulu. Kalau cowok ya nggak duit. Kalau urusan ibadah pastikan yang bawa cowok. Jadi yang jelas punya cewek yang baik gitu aja kalau urusan ibadah. Tapi kalau misalkan duit sama fisik, jelas fisik dulu. Karena kan minimal kita sebagai cowok ya kalau bawa cewek nggak malu lah dibawa kondangan itu aja. Ya tergantung selera orang dong. Selera orang nggak malunya itu semana gitu kan. Sebenarnya nggak ada cewek jelek, cowok jelek itu nggak ada. Cuman Cantik kan itu kan relatif, relatif. ganteng itu kan relatif. relatif. Gitu. Cuman kan selera orang, gue stucknya di sini, stucknya di sini. Itu tinggal kita yang ngejalanin seleranya kayak mana. Kenapa orang masih betah dengan cara pacaran yang toksik? Mungkin yang satu karena dia cinta sayang kan. Yang kedua mungkin karena udah lama. Yang ketiga mungkin karena udah deket sama keluarganya mungkin. Oh. Jadi ada dorongan-dorongan buat tetap buat bertahan. Iya, benar. Pernah ngalamin kejadian pribadi? pernah. Masalah toksik itu sebagai Pernah. cewek. Pernah ya? Apa? Apa-apanya? Ya, pengalamin apa? Contohnya apa misalkan? Banyak sih. Yang pertama selingkuh. Yang kedua dikasarin. Kasarinnya tuh bukan cuman ini Kata-kata, tapi Kata-kata, fisik juga. pernah. Fisik Bukan juga pernah dikasarin. verbal, bukan cuman verbal dan ini sih fisik. Terus lu sebagai cewek, lu bertindaknya apa? Ada perlawanan lah. Misalkan kalau kita dikasarin fisik, kita pukul balik. Iya. Sebenarnya nggak baik sih, cuman menurut Ya gue kalau ya, itu namanya membela diri, jelas. Tapi masih bertahan. Kenapa? Kenapa kamu tut itu? Kenapa kamu itu yang kayak poin yang terakhir gue sebutin nih Kak. Karena dekat sama orang tua. Oh, salah satu bentuk orang Indikasinya itu ya, itu yang salah satu buat- bentuk orang bertahan dalam hubungan ketika kita dikasarin itu adalah cinta. Ya kan tadi cinta terus lama karena lamanya pacaran. Iya juga benar. Sama dekat sama orang tuanya. Iya, bisa jadi. Iya benar. Ya itu yang mendasari orang bertahan itu kayak gitu ya. Ya, rata-rata sih menurut gue kayak gitu. Tapi kalau gue sebagai cowok ketika gue dikasarin cewek, tapi belum pernah ada sih ya. Ketika gue dikasarin cewek, udahlah selesaiin hubungan itu. Iya, betul. Masih banyak orang yang lebih baik loh dari dia. Masih banyak orang yang bersikapnya baik terhadap diri kita. Karena kita menjalin hubungan, intinya itu kasih sayang. Bukan kasar Bukan sayang. kasar sayang, bukan. Kasih sayang kan. Kalau dibentak, menurut gue mungkin emosi orang bisa jadi tinggi ya. Tapi kalau udah mukul, apalagi udah sering dilakuin, udahlah, stop sampai di sini. Stop, udah. Kalau misalkan lo mau balik lagi sama gue, lo berubah. Harusnya kan gitu. Cuman kan banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang mikirnya, tapi gue itu sayang loh sama dia, gue itu cinta loh sama dia, gue nggak bisa hidup tanpa Ih, dia. kata-kata basi banget menurut gue. Tolol orang gitu tuh. Gue baca artikel nih ya. Apa tuh? Nih, ada orang curhat di Twitter. Gue baca, dia ini putus lah ya. Putus karena kelakuan kasar dia. Angkat anjing katanya. Coba seorang cowok berkata anjing terhadap cewek, apalagi itu konteksnya untuk memanggil, apa enggak goblok cowok itu. Dan ceweknya juga goblok nih. Gobloknya di akhir. Apa? Dia nelpon terus gue bilang angkat sekarang, ya udah putus. Nah, putus. Padahal udah putus, ngomong putus lagi dia. Terus nggak lama dia buat status I can letting him go. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi. Psikopat ya bun. Nah, lu udah diomongin anjing, lu udah diomongin kasar, lu udah diperlakuin kasar, terus lu ngebuat status
gua nggak bisa membiarkan dia pergi. Serem. Lu tolol berarti. Iya kan? Lu nggak punya kawan tak curhat. Iya nggak sih? Kalau lu Misalnya harusnya lu punya kawan curhat ketika dia ini kan bisa ngasih masukan. Lu pernah nggak dia main gitu? pernah. Berarti lu salah satu orang yang kenapa bisa bertahan? Kenapa nggak nyari yang lain? Gak tahu kak, aneh ya. Why? Karena gue berpikir gini dulu, gue tuh cuma stuck sama dia. Ya ampun. Karena kalau gue deket sama orang lain, pasti dia bakal marah. Dan begitu. Oh, salah satu menutupinya adalah dengan lu dilarang bergaul sama orang lain. Oh, gue tahu. Seseorang yang berbuat kasar dia mempunyai ketakutan sendiri. Sebenarnya dia mempunyai ketakutan sendiri ketika dia membiarkan perempuannya bergaul dengan laki-laki lain. Iya nggak sih? Gitu. Iyalah. Dan gue baru denger itu. Iya dong, karena ketika sebenarnya dia itu berbuat kasar dengan sadar. Iya, menurut gue dia sadar. Orang yang ketika dia baik terus dia berbuat kasar karena emosi yang tinggi, itu dia tidak sadar. Karena misal gue pernah Dikendalikan gitu ya. dikendalikan dengan emosi, tapi aslinya dia itu nggak kasar. Karena kendali emosi. Kendalikan emosi. Nah, ketika orang kasar terus tidak membiarkan seseorang pasangannya untuk berdekat dengan orang lain, dia mempunyai kesadaran, oh kalau gua misalkan ngebiarin dia dengan si ini bergaul, nanti dia bakal nyaman dengan orang itu, gua bakal ditinggalin. Sebenarnya itu rasa kasih sayang dia terhadap seseorang itu sebenarnya, tapi dengan cara yang salah. Dia terlalu cemburu, terlalu ngekang, mukul, ngomong kasar, ngelarang-ngelarang. Itu baik gak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Nggak bisa dibilang baik dong. Dengan hal yang salah nggak bisa dibilang baik. Ada orang maling pena untuk dia nulis, apakah itu bisa dibilang baik? Enggak. Itu sesuatu yang salah. Terus orang-orang kayak gitu bisa disebut itu tuh dengan penyakit bukan sih kak? Karena Sindrom mungkin ya. Karena gue tuh gini loh, karena kan ada yang bilang selingkuh itu penyakit gak bisa sembuh. Nah gue tuh kadang kan mikir orang-orang kayak gitu tuh bisa sembuh nggak, atau itu tuh penyakit atau bukan gitu. Seharusnya bisa sembuh. Seharusnya ya. Gua juga pernah baca artikel itu kalau orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. Ya bukan di artikel aja sih, ada pedoman hidup ya. Orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. Tapi gue banyaknya nggak setuju. Gue lebih banyak nggak setuju dengan kata-kata jahat dibalas dengan kebaikan. Maksudnya jangan terlalu baik lah. Ada yang nggak tahu diri udah dibaikin. Kalau orang ya? udah jahat dibaikin nggak tahu diri, lo tinggal lihat titik kesadaran dia itu di semana. Nah, yang tadi kita balik lagi, kalau misalkan dibilang selingkuh atau kasar bisa berubah, nggak bisa, bisa berubah. Tapi hal yang buat ngerubah itu lo harus cari tahu dulu gimana. Ada titik selahnya. Nah, buat kita biasa memahami orang itu seperti apa. Seharusnya kan gitu ya. gini. Lo misalkan pernah punya pacar kasar. Terus dia mukul segala macam. Di antara titik ini lo harus ngebuat dia sadar. Lo cari selanya. Apa titik dia sadar ini? Kan lo bisa bilang, lo kalau sayang sama gua berubah. Kalau enggak ya udah kita selesai. Anggap aja kita nggak ada apa-apa, kan bisa gitu sebenarnya. Nah, kita punya komitmen ketika kita udah ngomong selesai, dia belum berubah, ya udah selesai, lo harus lupain, lo harus tinggalin, kan gitu. Tapi ketika dia ngomong, iya gue berubah, terus lo balik lagi, tapi sifat dia masih kayak gitu, dan lo bertahan sampai berkali-kali, itu kan namanya bodoh aslinya. Bukan perkara bodoh atau tidaknya. Kita sebagai manusia kita bisa melihat orang yang baik atau tidak. Tapi waktu gue pacaran ya kak ya, itu tuh kayak semuanya kayak tertutup gitu karena gue tetap stuck sama satu orang, kayak nggak dengerin omongan bisikan kanan kiri, karena pernah bilang gini nanti gitu, jangan dengerin omongan orang karena yang ngejalanin semua itu kita gitu pernah gitu. Tapi ternyata pengkhianatan datang.
padahal dia ngomong jangan dengerin apa kata orang. Nah, makanya gue bilang kita sebagai manusia itu kita bisa nilai orang yang baik atau enggak. Gunanya kawan, gunanya sahabat adalah untuk mencari kebenaran di dalam diri kita. Makanya ketika ada orang ngomong, jangan langsung gak didengerin, ditelaah dulu. Buat lu semua yang ngejalanin sesuatu yang nggak bener, lu ngerasa nggak bener, ketika lu dikasih nasihat orang tua, kakak, temen, terus sahabat, itu harus lu dengerin, lu telaah. Lu dengerin, lu telaah, bener nggak sih? Gue salah nggak sih? Makanya ketika ada orang yang melakukan sesuatu, yang dikoreksi bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita salah nggak? Kalau kita salah, kita perbaikin gimana? Nah, masalahnya kan kita nggak sadar dengan kesalahan kita. Iya, kita lebih fokus ke kesalahan orang lain daripada ke kesalahan kita sendiri. Gitu. Malah kita kadang kan udah tahu salah, tapi masih ngeyel. Gitu, masih emosi ya. Emosi. Gitu. Jadi buat lo semua yang punya pacar, ketika lo dinasihatin sama seseorang, dengerin dulu lah. Dengerin dulu, telaah dulu, cari tahu kebenarannya. Kalau kira-kira benar, lo harus berpikir apa yang harus gue lakuin. Iya kan? Kita harus bisa berpikir apa yang harus gue lakuin. Kalau lo mentok, lo punya kawan buat curhat. Kayak gitu kan. Seharusnya sih gitu. Tapi kan semua orang itu kan bisa aja loh Kak, sahabat itu bisa jadi tapi perusahaan. alhamdulillah ya gue punya sahabat, punya teman itu nggak ada yang namanya ada pengkhianatan. Malah yang ada ya pacar gue sendiri, mantan gue sendiri. Gue setuju, seorang sahabat bisa jadi perusak atau teman bisa jadi perusak, gue setuju. Tapi kan kita harus bisa berpikir. Makanya gue bilang, lo harus punya kepercayaan di antara itu. Lo harus percaya tapi nggak goblok sama pasangan. Lo harus percaya nggak goblok sama sahabat. Ya, makanya gunanya orang dikasih otak kanan dan otak kiri itu untuk banyak cabang. Lo mentok nih, lo pacaran sama ini, dia berbuat yang enggak, tapi lo nggak sadar. Lo tanya kawan lo, gimana sih, salah nggak? Kayak gini salah nggak? Orang yang bertahan dengan pasangan yang kasar kuat atau bodoh? Bodoh lah. Bodoh kan? Kenapa bodoh? Karena dia tuh mikir mungkin gini, nggak ada laki-laki lain Yang mau sama dia kecuali pacar dia gitu. Menurut gue sih bisa jadi kayak gitu, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia nggak yang udah dilakuin tapi dia nggak bisa cerita. Cuman jelas bodoh lah. Kalau gue pribadi, lo pacaran sama cowok yang kasar, istilahnya ngomong kasarnya, lo udah diapa-apain sama cowok itu, masih banyak laki-laki lain yang menerima lo apa adanya. Karena kita ini kan lagi di zamannya pergaulan bebas kan. iya, hati-hati Ya kan? buat teman-teman atau buat adik-adik ini ya kan banyak banget yang Iya, pacaran tuh apa? Saling jaga, saling ngejaga, bukan? saling masak. Iya, ya walaupun secara sadar atau nggak sadar melakukan hubungan yang tidak, setidaknya lo harus bisa berpikir, baik nggak sih? Buat Masih kita. banyak orang lain, iya kan? Iya, betul. Jangan mau kalau dikasarin gitu loh. Jangan mau. Kalau dikasarin, maksudnya kasar nggak wajar gitu. Kalau mungkin kalau dia kasar buat ngelarang kita karena kita salah ya baik ya, tapi kalau udah ngelarang kita untuk hal-hal yang nggak wajar itu aneh. Jangan terlalu ambis banget lah. Gue kasih tahu efek samping dari lo punya pasangan yang toksik. Yang pertama nggak bisa berkembang, ya. Jadi lo itu bakal takut Dalam hal semua ya. Nah, Hal untuk dekat sama kawan orang baru, iya. ya kan. Takut buat apa lagi Kak? Ya takut dalam hal kehidupan lo kedepannya mau ngapa-ngapain, jadi gue takut lah dimarah pasangan gue, ya kan. Jadi ada satu kebiasaan yang belum hilang, Apa tuh? tidur malam. Tidur malam karena dilarang buat Bukan temenin dilarang gitu. sih. Gimana? Gini, kan mantan gue tuh kan kerjanya ada kerja malam ya.
Medan itu dari jam 8, jam 7, jam 7 jam 8 sampai selesai kerjaan dia. Jadi gue tuh harus nemenin dia gitu. Kalau dia kerja ya harus PC, harus nemenin lah sampai dia pulang. Kalau enggak dimarah. Kalau enggak dia marah. Nah, Nggak itu. mau nemenin gua, ya udah besok kita nggak usah chatan. Nah, akhirnya kita punya rasa takut tersendiri. Dan dari itu situ. kebiasaan sampai sekarang. Benar. Gua bisa tidur sampai jam 2, Kak. Seharusnya gini Iya, sih, iya. kalau sebagai cowok ketika lo harusnya ya, kalau pasangannya benar, jangan tidur malam-malam, ntar sakit. Harusnya gitu. Kalau lo dia nasihatin cowok, dibilang jangan tidur malam-malam, ntar sakit. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia bohong, Iya, karena kan? dia mau nggak mau chatan. Yang Iya. kedua karena dia sayang. Lo bakal sering bohong, entah sama pasangan. Ya yang jelas kita ambilnya ke pasangan dulu lah. Ketika lo ditoksikin sama pasangan lo bakal sering bohong. Bohongnya gua toksik itu nggak dalam bentuk hal kasar sih, dalam bentuk hal yang Nggak wajar. yang gitu yang nggak sih? sebenarnya yang baik juga. Iya. Kayak ngelarang-larang itu kan sebenarnya baik sih, yang dilarang itu baik. Kayak jangan main terus, jangan ini terus. Terus pulang, habis ngapel pulang kan gitu. Itu kan hal yang baik ya. Nah, sebenarnya itu hal kayak gitu itu toksik. Karena hidup kita diatur dengan elu, sedangkan elu belum jadi pasangan yang sah buat hidup kita. Gitu loh. Emang paling bener itu nggak usah pacaran, udah jomblo Sebenarnya. aja. Kayak jomblo tuh kayak enjoy your life gitu loh. Jadi kayak kita ya udah sih bebas aja gitu, mau ngapain terserah kita. Nah, kan dari sering berbohong itu kan bilang kan. Jadi ketika kita habis ngapel terus kita pulang, tanya habis ini mau kemana? Pulang. Padahal kita main. Iya dong. Dari itu apa? Kita bohong. Bohong dalam hal, oh gue mau main tapi gue takut. Nah, sering bohong. Main. Di chat di mana? Di rumah. Nah. Padahal keluar. Paling bisa ngebuktiin PC. Ntar ketika diajak PC, Gak bisa, bentar ya, bentar ya. sinyal Bentar ya. susah. Sinyal susah, lagian gangguan gitu kan. Ya, dari situ kita bakal sering bohong terhadap pasangan kita. Makanya buat lu semua yang punya pasangan, tolonglah jangan dilarang-larang. Kecuali memang yang lu larang itu benar-benar baik. Misalkan lu ini minum terus, lu ini terus, lu ini main terus. Kalau dia tiap hari main, lu larang nggak apa-apa. Tapi kalau dia seminggu sekali atau 3 hari sekali main, tolong jangan dilarang. Karena ya butuh refreshing juga kan ya, apalagi udah anak cowok yang banyak kerjaan numpuk, masa iya kita larang buat main kan? Nah, Butuh refreshing juga lah, butuh refreshing. healing, butuh biar nggak stres. Hidup pacar lu itu bukan di tangan lu, Oh, tapi di tangan dia. Dia baik atau enggaknya tergantung dia. Betul. Ya walaupun dia udah punya istri, ketika suaminya mau main seminggu sekali atau sebulan sekali untuk refreshing main sama kawannya, setidaknya kasih lah, asal mainnya baik. Kayak cuman sekedar kumpul gitu loh, nggak tiap-tiap hari, dan nggak ngelakuin sesuatu yang buruk, nggak masalah. Terus efek sampingnya lu bakal kehilangan jati diri. Contohnya seperti apa? Ya kayak lu ini jati diri lu yang sekarang nggak bakal beda sama yang dulu. Mungkin bisa jadi efeknya lu bakal jadi pendiam, Betul, pemurung, betul. terus nggak percaya untuk curhat ke teman-teman. Ya sih, gue ngerasain sih. Iya kan? Kayak gimana ya? Kayak beda aja gitu. Kayak dulu itu gue orangnya mau diomongin. Tapi kalau sekarang gue diomongin tuh jadi kayak, oh gini mungkin jatuhnya temperamental. Nah, temperamental. Gitu. Kayak lu diomongin, apa sih orang dia aja bener kok, orang dia aja ini kok. Jati diri lu itu bakal hilang. Yang lu tadinya senyum terus karena lu punya cowok toksik, jadi agak banyak sedihnya, ya Alhamdulillah kan? enggak. Gue bersyukur banget ya Kak, punya temen yang kayak kakak, terus kayak kru kita ini tuh jadi penghibur gue banget gitu. Bukan penghibur sih, memang kenyataannya Iya. teman-teman gue lebih asik Lebih daripada asik. teman-teman, Daripada pacar ya, benar. kayak lebih asik aja gitu. Makanya kalau lo refreshing ketika punya pacar toksik, lo harus tanya ke kawan, kira-kira sikap dia kayak gini baik nggak sih? Kira-kira sikap dia kayak gini baik. Ketika ada kawan yang bilang, oh baik, ya udah lanjut. Oh nggak baik, kita cari tahu dulu nggak baiknya di mana. Oh ternyata ini nggak baik, bener-bener nggak baik. Nah, stuck di situ, stop, tinggalin, cari yang lain. Tapi
Aku gak mau sama gue. Papa berjalan ada masa Bu Perawat nggak ada yang mau. Makanya buat tentara-tentara biasanya nyari tuh. Iya kan? Iya lah Masa biasa. diobrak? Lah nggak biasanya Jangan. perawat itu nyarinya yang tentram. Kehilangan kepercayaan diri. Tuh. Tadi jati Tampaknya- diri. Oh, Tadi beda jati ya? beda. Oh, beda. Tadi jati diri. Jati diri itu kayak lo lebih ke yang biasanya senyum jadi nggak senyum, Enggak sih. pemurung. Enggak, kalau Dulu? gue pribadi Dulu gimana? gimana? Dulu ya nggak tahu. Kamu dulu gimana ketika punya pacar yang toksik? Lebih sering emosinya, Ya. tapi emosinya tuh ke dia doang. Ke dia doang. Oh, Ya, kalau pasti ada hal yang berubah dong atau lebih ke biasanya asik aja sama kawan, taunya sekarang udah nggak asik sama kawan gitu. Karena gini, kawan gue tuh banyak yang ngejain gue karena gue Nah, tuh itu. nggak ngedengerin omongan mereka gitu. Makanya jati dirinya hilang. Iya. Jati diri lo selama ini kayak kok nggak kayak gini kok berubah sih? Iya, Nah, banyak yang bilang gue berubah gitu karena berubahnya aneh aja gitu, kayak cepat banget berubah gitu. Iya. Tapi kepercayaan diri beda kan jati diri sama kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri itu kayak lo lebih mau ngapa-ngapain ini nggak sih mau ngapa-ngapain kayaknya Salah nggak sih? nggak percaya nggak pede. Kayak gue tuh lebih sering mendengarkan omongan orang gitu sekarang. Nah itu kan kepercayaan diri Sedih lo. sih gua. Harusnya kan lo lebih percaya kalau pasangan yang bagus itu harusnya lebih menekankan lo untuk percaya diri. Ayo semangat buat ini. Udah. Ya benar disemangatin Nah, Pak. itulah derita cowok toksik, pasangan toksik ya, nggak cuma cowok aja, cewek pun ada yang toksik. Ya itu salah satunya dalam hal bentuk ngelarang-ngelarang. Kalau gue tuh nyemangatin orang itu bukan bentuk ucapan atau chattingan gitu ya. Kadang kan gue tuh kalau bentuk semangat Perbuatan. tindakan. Iya, Kalau- tindakan, kalau gue- perbuatan, boleh sih. Cuman kalau bisa didukung juga dengan omongan. Ayo dong semangat. Ya omongan, maksudnya gue ngomongnya tuh nyata Iya. gitu loh, nggak lewat chattingan gitu. Ya. Hidup lo bakal dikendalikan oleh orang tersebut, Kayak robot, iya kan? kayak robot guys, sumpah kayak robot. Kayak contohnya gini, gue pernah ngelakuin juga sama, makan terus dia nggak mau makan terus sakit kalau nggak makan ini. Cuman kan harusnya dalam hal yang baik, misalkan ntar sakit gitu kan. Cuman kalau lu nggak makan udah nggak usah chatan. Itu kan hal yang aneh ya kan. Apa lagi- urusannya dia nggak mau makan kok nggak usah Nggak chatan? chatan. Oh. Kan aneh. Nggak maksud. Terus kayak gak usah main, nanti ini, nanti itu, gak usah ketemu kawan. Padahal kita juga nggak sepenuhnya ini, kok nggak terus-terusan main. Hal dia baik, cuman kan ngapa lu ngatur hidup gua sih? Gitu ya. Apa lo? Ngapa? Pacar lo? Gua main terserah gua. Ya udah sih orang main cuman sekali gitu kan, nggak tiap hari. Larangannya bagus. Jadi kayak lo dikendaliin gitu lah. Kayak mau- robot, Oh. kayak layangan, kayak robot. Lo harus kayak gini, lo Salah harus kayak sih. gitu. Terus ada orang yang sifatnya lo harus pakai baju ini biar kelihatan cantik, lo harus kelihatan ada orang yang sifatnya kayak gitu. Apa sih lo ini dandanannya kayak gitu? Nah, seharusnya Body kalau- shaming gak sih? body shaming. Jadi kayak lo kayak seakan-akan dia mengucilkan lo gitu loh. Gue pernah deh. Padahal mah natural aja sih biasa. Gue pernah dia kayak gini. Dulu waktu lo jerawatan, waktu lo apa namanya, gue masih mau sama lo katanya. Padahal gue masih jerawatan guys. Itu sampai sekarang. secara tidak langsung pembulian yang tidak disengaja. Itu terus sekarang lo cantik. Makasih banget udah dibilang cantik katanya. Sekarang lo cantik kayak gini katanya. What? Kata gue. Oke. Ya ampun. Buat kawan-kawan semua yang ngerasa punya pacar toksik atau sampai sekarang belum sadar punya pacar toksik ya, sadar. Harusnya sih sadar. Kalau lu masih bertahan dengan kekasarannya dia berarti lu tolol. Kesadaran itu tergantung diri sendiri. Stop bodoh. Stop tuli. Stop pacaran. Tai, 2, 3. Check out.